Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Noe Amelia di Birmingham. Apa kabar? Vlog kali ini kita akan bahas kembali mengenai drama menikah dengan bule, yang mana kita sebagai warga negara Indonesia menikah dengan warga negara asing. Itu banyak sekali pelaturan yang perlu kita ketahui. Salah satu yang harus kita ketahui adalah mengenai prenup. Prenup itu apa? Jangan kemana-mana. Jangan lupa di subscribe channelnya. Hatur nuhun. Oke semuanya, di sini kita akan bahas mengenai prenup. Prenup itu apa? Bagaimana pelaturannya? Dan saya seorang WNI yang menikah dengan WNA. Apakah saya juga memiliki prenup? Beberapa artikel-artikel yang saya temui di sini sangat bermanfaat sekali dan memberikan pengetahuan untuk kita semua. Bagi teman-teman di sini yang mempunyai pengalaman, mempunyai informasi yang jelas, informasi mengenai prenup ini, juga silahkan di-share dan silahkan juga diisi di kolom komentar. Terima kasih. Bagi teman-teman juga yang sekarang sedang melakukan penjajakan dengan pria asing, silahkan juga dipelajari mengenai prenup, apa isi itu prenup, apa itu fungsinya, dan apa itu kepentingan dari prenup itu sendiri. Kita lanjut sekarang ke pembahasan prenup. Prenup itu apa? Saya di sini dapat beberapa artikel mengenai prenup itu sendiri. Prenup itu apa? Prenup atau prenuptial agreement adalah perjanjian pranikah. Perjanjian ini biasanya terkait dengan kepemilikan harta suami dan istri. Ingin hartanya dihitung secara terpisah. Laporan pajaknya juga terhitung secara terpisah. Perjanjian pranikah bersifat mengikat setelah terjadinya perkawinan yang sah. Perjanjian pranikah dapat diubah apabila ada kesepakatan antara suami dan istri dan tidak melanggar hukum. Kalangan pengusaha dan wanita karir melirik prenup untuk melindungi hartanya, baik harta pribadi maupun harta bisnis. Jujur aja, kalau saya sendiri mengetahui adanya prenup setelah menikah dengan suami saya. Dulunya saya tidak tahu apa itu prenup, kenapa perlu prenup. Saya cerita dulu sedikit ya. Jadi dulu awalnya ketika waktu saya mau membeli tanah di Indonesia untuk investasi begitu ya. Dan disitulah baru dikasih tahu mengenai prenup. Di sini ada salah satu artikel perjanjian pernikahan berdasarkan pasal 3 PP 103 2015. WNI yang melaksanakan perkawinan campuran dengan WNA masih dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan WNI lainnya yang tidak melakukan perkawinan campuran dengan WNA. WNI tersebut masih dapat memiliki hak milik atas tanah. Nah, di sini juga sangat menarik saya melihat pasalnya. Nah, di sini ketika saya teropong lagi lebih jauh, kalau lihat di situ berarti saya tidak akan kehilangan karena saya juga punya tanah sendiri, punya sertifikat, berarti saya masih bisa memiliki. Tapi ternyata di sini ada poin, kita akan bahas sama-sama di sini. Di sini lahirnya pelaturan pemerintah nomor 103 tahun 2015 semakin mempertegas solusi agar WNI dapat memiliki tanah hak miliknya ketika melakukan perkawinan campuran dengan WNA. Kemudian di sini pasal 21 UU PA menegaskan bahwa WNA yang memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta karena perkawinan sejak saat berlakunya UU PA tersebut wajib melepaskan hak milik atau tanahnya itu. Begitu prinsipilnya asas nasionalitas itu, bahwa WNI yang juga memiliki kewarganegaraan lain di luar kewarganegaraan Indonesianya tidak dapat mempunyai tanah hak milik. Penguasaan properti oleh WNA hanya dapat dilakukan dengan hak pakai. Demikian seperti ditentukan dalam pasal 42 UU PA. Hak pakai merupakan hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. Nah, di sini ada juga kehilangan hak. Kita baca lagi, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Menurut pasal tersebut, dalam perkawinan campuran seorang WNI menikah dengan seorang WNA, baik perkawinan itu dilakukan di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dari segi kepemilikan tanah, khususnya bagi WNI, perkawinan campuran dapat mengakibatkan seorang WNI kehilangan tanah hak miliknya. Sesuai Undang-Undang UU PA, seorang WNI yang memiliki tanah dengan hak milik menikah dengan WNA harus melepaskan tanah tersebut. Pelepasan itu dapat dilakukan dengan cara misalnya menjual atau menghibahkannya. Pelepasan itu harus dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sejak WNI memperoleh tanahnya atau sejak WNI melakukan pernikahan campuran. Jika waktu tersebut lewat, hak pemilikan tanah itu tidak dilepaskan, maka hak atas tanah
tadi akan hapus secara hukum dan tanahnya jatuh ke tangan negara. Perlunya dilakukan pelepasan hak atas tanah itu terjadi karena ada perkawinan antara WNI dan WNA, terjadi percampuran harta. Tanah hak milik yang dipunyai WNI bercampur dengan harta kekayaan WNA di dalam harta bersama perkawinan. Nah, sekarang perjanjian perkawinan. Berdasarkan pasal 3 PP 103 2015, WNI yang melaksanakan perkawinan campuran dengan WNA masih dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan WNI lainnya yang tidak melakukan perkawinan campuran dengan WNA. WNA tersebut masih dapat memiliki hak milik atas tanah, bahkan nama masih tercantum dalam sertifikat hak milik sebagai bukti kepemilikan. Kalau lihat di sini, kita melihat, oh iya, ternyata tidak berubah, kita masih tetap aman. Tapi ada tapi, kita balik lagi. Tapi syarat untuk tetap bisa memiliki hak atas tanah bagi WNI yang melakukan pernikahan dengan WNA adalah hak atas tanah yang dimiliki WNA tersebut haruslah bukan harta bersama. Nah, di sini WNI yang melakukan perkawinan campur dengan WNA harus memisahkan hak atas tanah miliknya itu sendiri. Waktu ke Indonesia itu tahun 2018 dan kita akan membeli rumah juga di sana sebagai investasi. Nah, di situ saya tidak bisa untuk membeli karena saya tidak punya perjanjian pemisahan harta antara saya dan suami saya. Jadi sekarang itu WNI itu tidak punya hak memiliki tanah di Indonesia. Jadi WNA itu hanya bisa hak pakai dan hak guna, tapi tidak bisa hak milik ya gitu, tidak bisa memiliki. Kalau kita WNI kan bisa pakai, hak guna, hak milik juga ya. Jadi bedanya itu. Nah, kalau kita sudah menikah dengan WNI, otomatis kita udah memiliki harta bersama gitu. Jadi saya otomatis hak milik saya itu keluar secara otomatis. Jadi saya tidak punya apa-apa di Indonesia, walaupun sertifikat saya masih punya tanah, saya masih punya rumah di Indonesia. Nah, untuk menyelamatkan itu semua berarti harus ada perjanjian pemisahan antara harta saya dan suami saya. Saya sendiri sih berkeinginan untuk membeli tanah di Indonesia dan juga beberapa properti. Nah, di sini adalah kesandung dengan kepemilikan harta. Karena saya sebagai WNI yang tidak punya pemisahan harta antara suami, jadi saya tidak bisa memiliki atau membeli tanah di Indonesia. Jadi mau nggak mau saya harus punya itu perjanjian pernikahan. Nah, gimana? Pernikahan sudah terjadi sekarang 9 tahun. Ada yang namanya posnap. Posnap itu adalah perjanjian pernikahan setelah kita pemisahan harta setelah kita menikah. Mungkin itu posnap itu akan saya proses kalau memang saya memutuskan untuk membeli beberapa properti di Indonesia begitu. Tapi balik lagi, setelah saya berbicara dengan suami di sini, karena notabene-nya tinggal di sini, saya pribadi di sini memiliki properti di Inggris, menikah dengan suami dan memiliki properti di sini tanpa harus ada agreement begitu. Dan suami sudah memasuki nama saya di semua sertifikat di sini, rumah, kepemilikan semua di sini saya sudah masuk di dalamnya. Jadi ya antara saya dan suami sudah sepakat bahwa untuk saat ini kita menunda pemikiran untuk membeli properti atau tanah di Indonesia. Jadi begitu. Nah, begitu teman-teman, kita balik lagi ke prenup itu sendiri. Ada beberapa artikel tadi, itu bukan dari saya, tapi saya ngambil beberapa artikel yang dari Google, ada dari Kompas, dan ada beberapa lagi. Nah, buat teman-teman di sini, saya sarankan bagi siapapun di sini, khususnya yang menikah dengan WNA, silahkan perdalam lagi peraturan-peraturan, perdalam lagi mengenai prenup ini sendiri. Karena ini sangat penting juga yang perlu kita ketahui. Diambil atau tidak, atau perlu kalian membutuhkan prenup atau tidak, itu kembali lagi ke pribadi masing-masing, kembali lagi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kepentingan masing-masing. Kalau bagi saya sendiri saat ini saya tidak mempermasalahkan, saya tidak punya prenup dan saya belum memikirkan untuk membuat posnap. Nah, itu teman-teman sekilas dari saya, kita bahas bareng-bareng. Saya masih belajar di sini, saya juga masih, walaupun saya sudah menikah hampir lebih dari 8 tahun, tapi saya mengenai pelaturan pernikahan campur ini tetap saya pantau, tetap saya ikutin yang terupdate begitu. Karena itu sangat penting juga bagi saya, bagi status saya sebagai WNI juga, bagi status anak-anak saya juga sebagai kewarganegaraan ganda terbatas, yang mana anak-anak saya mempunyai dua kewarganegaraan, yang mana mereka memperbolehkan memiliki kewarganegaraan ganda terbatas sampai mereka berusia 18 tahun atau paling lambat 21 tahun. Nah, itu setelah itu mereka harus memilih antara kewarganegara bapaknya atau kewarganegara ibu.
ibunya. Sekali lagi, bagi teman-teman di sini yang punya informasi penting, silahkan ditambahkan. Kalau ada kata-kata saya tadi yang saya sampaikan ada yang tidak relevan atau ada salah, mohon dikoreksi dan mohon maaf. Semoga videonya bermanfaat. Kita ketemu lagi di video drama menikah dengan bule selanjutnya. Bye!